Ilir Selatan pada pembukaan MTQ ke-55 di Kecamatan Bantailir Selatan.
berbahagia, boleh kita berikan aplaus yang meriah atas penampilan tari kolosan Lentera Hati yang dipersembahkan dengan penuh rasa bangga oleh ibu-ibu PKK Amida, Aprin Jayadi, Yulia Agustina. Sumber pendanaan pertama berasal dari APBD Kabupaten Kotin melalui DPA Kecamatan dianggarkan sebesar 1,8 miliar rupiah. Alhamdulillah, melalui dana APBD ini telah dapat mengcover sebagian besar berbagai keperluan untuk penyediaan sarana dan prasarana serta biaya operasional kegiatan. Selanjutnya, sumbangan sukarela dari PNS, Bapak Ibu guru, sekolah, TNI Polri, perangkat desa, para pedagang, UMKM, serta warga masyarakat Kecamatan Mentaya Selatan terkumpul dana sebesar Rp56.289.200. Kemudian sumbangan dari perusahaan, kami laporkan ada 5 PBS yang menyumbang, yaitu perkebunan sawit. Pertama, PT Bes Agro sebesar Rp5 juta, kemudian PT Nusantara Sawit Persada Rp5 juta, PT Borneo Sawit Persada Rp5 juta, PT Sawit Mas Perdana Rp2.500.000, kemudian dari Tabak SDA yaitu PT Sukajadi dan lain-lain sebesar Rp20 juta, sehingga total sumbangan dari PBS perkebunan sawit seluruhnya sebesar Rp37 juta. Kemudian ada perusahaan di bidang HTI, PT Bratama Putra Perkasa, sumbangan sebesar Rp2 juta. Dan selanjutnya dari PT Samudra Koko Indonesia, ini satu-satunya perusahaan yang ada di Kecamatan Mentaya Selatan, memproduksi tepung kelapa dalam, menyumbang sebesar Rp10 juta. Kemudian dari perbankan, satu-satunya sumbangan dari perbankan yaitu Bank Kalteng cabang pembantu Samudra sebesar Rp10 juta. Kemudian terakhir dari KPU Kabupaten Kotin menyumbang sebesar Rp4 juta, sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp63.500.000. Dana sumbangan ini untuk menutupi berbagai keperluan yang tidak tercover pada dana APBD. Dalam proses pelaksanaan kegiatan panitia ternyata cukup banyak item-item kegiatan lainnya yang harus disiapkan dan dipenuhi. Bapak Bupati dan hadirin yang kami hormati, pada pelaksanaan kegiatan ini juga ada kegiatan pameran dan bazar kuliner yang diikuti oleh sebanyak 30 pelaku UMKM, 1 dealer motor, dan 1 setan KPU. Bazar kuliner ini dilaksanakan selama 15 hari dari tanggal 2 sampai dengan 17 Juli 2024 yang akan datang. Alhamdulillah, melalui kegiatan MTQ dan FSQ ini telah membawa keberkahan bagi para pelaku UMKM, khususnya di bidang kuliner, menyajikan makanan dan wadai khas Samudra. Dan sejak dibuka cukup ramai pengunjungnya. Di samping itu, dengan adanya penyelenggaraan MTQ dan FSQ ini, hikmah yang lainnya adalah tribun lapangan Porsada ini telah dibenahi dan direhab, serta lapangannya mendapat penimbunan. Begitu pula dengan hikmah MTQ ini juga, insya Allah jalan Patu Musin sebagai jalan poros dan jalan utama di Kecamatan Mentaya Selatan akan ditingkatkan tahun ini juga perbaikannya, dan akan dialokasikan anggaran sebesar Rp5 miliar. Terima kasih kepada Pak Bupati yang telah mengalokasikan anggaran ini. Mudah-mudahan dalam waktu dekat jalan poros kita di kecamatan ini, jalan Patu Musin, akan mulus. Bapak Bupati dan hadirin yang kami hormati, pada acara pembukaan ini, atas perkenan Bapak Bupati, panitia menghadirkan Ustadz Soleh Mahmud Nasution,
atau yang lebih populer kita kenal dengan Ustadz Solmed dari Jakarta. Alhamdulillah, beliau sudah berada di tengah-tengah kita untuk menyampaikan tausiah dan pencerahan pada kita semua. Kami panitia mohon maaf kepada Ustadz Solmed karena sedianya pesawat akan mendarat di Sampit, ternyata mendaratnya di Pangkalan Bun. Namun demikian, alhamdulillah Ustadz hadir di tengah-tengah kita dalam keadaan kondisi selamat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Bapak Bupati dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kami ucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu baik berupa materi, tenaga maupun saran pendapat dan pemikiran demi terselenggaranya dengan baik kegiatan ini. Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyelenggaraan kegiatan ini begitu banyak terdapat berbagai kekurangan, sebagaimana pepatah mengatakan tak ada gading yang tak retak dan manusia memang tempatnya hilaf dan salah. Maka dengan segala kerendahan hati kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan, kehilapan dan keterbatasan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Dengan pelaksanaan MTQ ini merupakan salah satu implementasi dari sunnah Rasulullah SAW. Nabi kita bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Akhirnya, semoga melalui penyelenggaraan MTQ ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua termasuk orang-orang beruntung yang menjadikan cahaya Al-Quran sebagai pedoman dalam menempuh kehidupan ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Aku qouli hadza wastaghfirullahu li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, rekan-rekan wartawan, insan pers, seluruh Korea, kafilah, official, dan pendamping yang kami banggakan. Rekan-rekan panitia penyelenggara MTQ ke-55 dan Festival Seni Kasidah tingkat Kabupaten Kota Waringin Timur tahun 2024 yang alhamdulillah sampai dengan saat ini masih tetap semangat dengan tekad mensukseskan penyelenggaraan kegiatan ini. Yang kami muliakan Al-Mukarram Ustadz Soleh Mahmud Nasution atau yang lebih populer kita kenal dengan Ustadz Solmed. Selamat datang di Kecamatan Mentahir Samudra, Kabupaten Kota Waringin Timur. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Ibu tokoh agama, alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, ustadz, ustazah, serta para berkumpul dalam menghadiri acara pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran yang ke-55 dan Festival Seni Kasidah Rebana tingkat Kabupaten Kota Waringin Timur di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan. Salawat dan salam kepada kami untuk mengemban amanah sebagai tuan rumah penyelenggara. Bapak Bupati dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pembukaan MTQ dan Festival Seni Kasidah kali ini waktunya pas bertepatan dengan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 Hijrah, sehingga kegiatan pawai dalam rangka peringatan Tahun Baru Islam yang menjadi agenda rutin di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan pada pagi tadi menjadi suatu yang sangat istimewa dan luar biasa kemeriahannya, karena pawainya digabung dengan agenda PHBI Kabupaten dan diikuti oleh SOPD serta semua kafilah dari 17 kecamatan sekaligus sebagai agenda pembukaan MTQ dan FSI. Kepada Bapak Bupati, izinkan kami atas nama panitia penyelenggara melaporkan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, dasar penyelenggaraan. Keputusan Bupati Kota Waringin Timur nomor 188/35/Hukesra/2024 tanggal 12 Februari 2024 tentang penetapan Kecamatan Mentaya Hilir Selatan sebagai tempat penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran yang ke-55
dan Festival Seni Kasidah tingkat Kabupaten Kota Waringin Timur tahun 2024. Kemudian keputusan Bupati Kota Waringin Timur nomor 188/069/Hukpesra 2024 tentang penetapan panitia penyelenggara Musabaqah Tilawatil Quran ke-55 dan Festival Seni Kasidah tingkat Kabupaten Kota Waringin Timur di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan tahun 2024. Selanjutnya, waktu dan tempat lomba. Waktu kegiatan dilaksanakan selama 5 hari dari tanggal 7 Juli sampai dengan 11 Juli 2024. Pembukaan pada hari ini Minggu tanggal 7 Juli 2024 dan insya Allah akan ditutup pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024. Sedangkan untuk tempat perlombaan, panitia menyiapkan lokasi tempat lomba pertama yaitu arena utama di lapangan Porsada ini. Kemudian halaman kantor Kelurahan Basri Hilir. Selanjutnya ada 4 sekolah, SMP Negeri 1, SMA Negeri 1, MTSN 2 Kotim, dan SMA IT Al-Madaniyah. Kemudian ada 2 masjid, yaitu Masjid Nuruddin dan Masjid Al-Ikhlas. Selanjutnya tentang tema kegiatan, kami panitia mengusung dengan Musabaqah Tilawatil Quran ke-55 dan Festival Seni Kasidah tingkat Kabupaten Kota Waringin Timur, kita tingkatkan pemahaman dan pengamalan Al-Quran untuk Kotim Berkah. Mudah-mudahan dengan penyelenggaraan MTQ dan FSQ ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencurahkan dan menambah keberkahan pada Kabupaten Kota Waringin Timur yang kita cintai ini. Selanjutnya, jumlah cabang lomba. Untuk MTQ sebanyak 22 cabang lomba dan FSQ sebanyak 4 cabang lomba, sehingga total seluruhnya ada 26 cabang lomba. Alhamdulillah, keseluruh cabang lomba ini terisi oleh para peserta. Kemudian untuk peserta, jumlah peserta, pendamping, dan official kafilah secara keseluruhan dari 17 kecamatan adalah untuk MTQ sebanyak 506 orang, untuk FSQ sebanyak 304 orang. Jumlah keseluruhan peserta sebanyak 810 orang. Dari data yang ada, hampir 50% peserta berasal dari Kecamatan Mentaya Hilir Selatan. Sehingga bisa kita katakan pada MTQ kali ini, para qori dan qoriah Kecamatan Mentaya Hilir Selatan ada di mana-mana dan tidak ke mana-mana. Selanjutnya tentang pemondokan, panitia menyiapkan sebanyak 22 rumah penduduk untuk pemondokan, termasuk untuk Dewan Hakim dan tim kerja LPTQ dan LASKI. Para kafilah telah masuk ke pemondokan masing-masing pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 kemarin. Pada kesempatan ini kami haturkan ucapan terima kasih kepada warga masyarakat yang sudah berkenan menjadikan rumahnya sebagai tempat pemondokan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan Bapak Ibu dengan berlipat ganda. Selanjutnya kami laporkan tentang sumber pendanaan. Sumber pendanaan pertama berasal dari APBD Kabupaten Kotim melalui DPA Kecamatan dianggarkan sebesar 1,8 miliar rupiah. Alhamdulillah, melalui dana APBD ini telah dapat mengcover sebagian besar berbagai keperluan. Menghadiri pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran yang ke-55 dan Festival Seni Kasidah tingkat Kabupaten Timur tahun 2024. Selawat serta salam marilah kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman. Saya sampaikan permohonan maaf saudari Wakil Bupati karena tidak bisa hadir, karena saya tugaskan mewakili Bupati hadir rapat di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta besok hari. Sungguh merupakan kebahagiaan bagi saya pada malam ini dapat kembali bersilaturahmi dan bertatap muka dengan para peserta Musabaqah Tilawatil Quran
dan para peserta festival Kasidah tingkat Kabupaten Gunung Timur yang datang dari 17 kecamatan, para alim ulama, para penghafal Al-Quran, kaum muslimin dan muslimat, serta segenap masyarakat di Kecamatan Menteri Selatan ini. Diselenggarakan MTQ tingkat Kabupaten Timur ke-5 pada tahun ini adalah hasil dari konsultasi daerah dari seluruh LPTQ 17 kecamatan di Kabupaten Timur pada saat MTQ di Parenggian tahun lalu. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya selaku pemerintah daerah Kabupaten Timur sangat mengapresiasi keberanian dan kesiapan panitia MTQ Kecamatan Menteri Selatan karena tanpa keberatan siap menerima tugas mulia ini sebagai tuan rumah MTQ tingkat Kabupaten Timur yang ke-55 tahun 2024. Dan saya lihat pembukaannya luar biasa. Untuk itu saya mengundang perwakilan dari masyarakat Menteri Selatan, dari tokoh agama. Saya minta kalau bisa hadir Bapak Ustadz Nuris dan Ustadz Haji Maki. Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Camat Menteri Selatan beserta seluruh jajaran termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita yang diwakili yang di depan ini, selaku panitia pelaksana dan seluruh masyarakat Kecamatan Menteri Selatan yang telah bekerja keras sehingga dapat terlaksana kegiatan MTQ ke-55 dan Festival Seni Kasidah tingkat Kabupaten Timur tahun 2024 ini. Saya ingin kasih bonus atau reward untuk Menteri Selatan ini. Saya tanya ini ketua LPTQ, sudah ada kantor LPTQ tidak? Nah, karena LPTQ Kecamatan Menteri Selatan termasuk yang teraktif di antara LPTQ yang ada di Kabupaten Timur. Dan ini dibuktikan pembukaan malam hari ini. Bahkan kemarin pembukaan di tingkat provinsi kalah dengan meriahnya malam ini. Ini luar biasa. Ini tentunya dengan kerjasama semua pihak. Untuk itu reward atau bonus yang kita berikan, Pak Sekda juga kita LPTQ sekaligus di perubahan nanti bangunkan kantor LPTQ-nya. Nah, jadi nanti bila LPTQ lain juga melakukan kegiatan-kegiatan yang maksimal, karena tadi saya berdialog dengan LPTQ, dengan Kementerian Agama dan juga dengan Dewan Hakim, Dewan Juri dan Panitra, sehingga bagaimana MTQ ini semakin tahun semakin meriah, begitu juga kita memasyarakatkan Al-Quran dan mengqurankan masyarakat, sehingga kehidupan kita bisa meneladani Quran dan hadis. Bapak Ibu dan hadirin yang saya hormati, keluhuran nilai ajaran Al-Quran ditumbuh kembangkan melalui proses pendidikan, baik formal maupun informal, termasuk diantaranya melalui musabaqah Salatul Quran dalam berbagai cabang keilmuan Al-Quran yang diselenggarakan secara berjenjang hingga tingkat internasional. Sungguh keliru apabila pelaksanaan MTQ hanya dipahami dari sisi kegiatan syiar keagamaan tanpa mampu memaknai lebih komprehensif. Pemahaman dan kesadaran baru dibangun dalam nurani dan pikiran setiap masyarakat, sehingga kegiatan MTQ tidak hanya disikapi sebagai kegiatan rutinitas seremonial semata, tetapi mampu menjadi momentum strategis mewarnai pelaksanaan pembangunan dan perilaku kehidupan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dengan nilai-nilai Qurani. Sebagaimana kita ketahui, dalam setiap pelaksanaan MTQ, STQ dan FSQ tingkat provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Timur telah
dikenal memiliki kehamilan yang cukup diperhitungkan. Hal ini tentu tidak terlepas dari kesungguhan pemerintah daerah serta keterlibatan dan peran serta instansi lembaga terkait dalam pengembangan pembinaan seni baca Al-Quran dan seni kasidah, yakni LPTQ dan LASKI di tingkat kecamatan maupun LPTQ dan LASKI di Kabupaten Kota Timur. Hadirin yang berbahagia, perlu kami sampaikan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Timur telah memiliki program beasiswa Gerbang Mentaya, yang salah satunya beasiswa bagi pelajar atau mahasiswa yang berprestasi di bidang non-akademik. Oleh karena itu, bagi para hadirin yang berbahagia, perlu kami sampaikan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Timur telah memiliki program beasiswa Gerbang Mentaya, yang salah satunya beasiswa bagi pelajar atau mahasiswa yang berprestasi di bidang non-akademik. Oleh karena itu, bagi para kafilah yang masih berstatus pelajar atau mahasiswa dan meraih prestasi sebagai juara 1, 2, dan 3 pada masing-masing cabang, maka mempunyai kesempatan meraih beasiswa Gerbang Mentaya di bidang prestasi non-akademik. Jadi Pak Sekda juga Kabar Kesra, nanti hasil dari MTQ di Medan Selatan ini, juara itu diprioritaskan untuk menerima beasiswa Gerbang Mentaya. Apakah dia sudah kuliah atau masih SMA, diberikan saja. Itu merupakan bonus tambahan di samping yang diterima pada saat MTQ ini. Pemerintah Kabupaten Timur juga telah menganggarkan bantuan untuk rumah ibadah di Kabupaten Timur sebesar 13.025.700.000 rupiah pada tahun 2024 ini, dan sudah berjalan realisasinya. Di samping itu, program lain yang merupakan gagasan saya berkaitan terhadap penggiat agama, yaitu dengan memberikan insentif guru mengaji, di mana telah dianggarkan insentif guru mengaji pada tahun anggaran 2024 ini sebesar sebanyak 1.000 orang. Jadi tahun 2024 ini kita siapkan anggaran 1.000 orang untuk guru mengaji non ASN atau bukan pegawai negeri sipil. Ini yang mengajar di kampung-kampung, yang mengajar di rumah, yang mengajar di surau maupun di langgar-langgar, yang akan berkesempatan mendapat insentif dari seluruh wilayah Kabupaten Kota Timur. Semoga dengan adanya insentif guru ngaji ini dapat menjaga semangat guru mengaji untuk menebar kebaikan yang lebih luas lagi. Pada kesempatan beberapa hari yang lalu juga, pemerintah Kabupaten Timur melaksanakan program sunat massal yang merupakan salah satu kewajiban dalam ajaran agama Islam bagi anak-anak sebelum akil balik, yang juga memiliki manfaat besar dari sisi kesehatan. Total ada 1.158 peserta atau anak didik kita dari seluruh kecamatan di Kabupaten Timur yang ikut berpartisipasi pada kegiatan sunat massal tersebut. Hadirin sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini juga saya berharap kepada seluruh Dewan Hakim, juri dan panitera agar dapat menjalankan tugas dengan baik serta dapat memberikan penilaian objektif dan jujur serta menjunjung sportivitas dan berpihak kepada kebenaran dan amanah. Karena Dewan Hakim yang hadir pada kesempatan ini merupakan orang-orang yang terpilih berdasarkan kualitas, keilmuan, dan pengalaman yang baik. Oleh karena itu, ajang MTQ dan Festival Seni Kasidah ini tidak saja mengukur kualitas peserta, tetapi juga akan menguji kemampuan Dewan Hakim dalam memilih juara yang terbaik. Kepada panitia pelaksana, baik panitia kabupaten maupun panitia kecamatan, saya mengucapkan terima kasih atas kerja kerasnya sehingga kegiatan ini dapat terselenggara dengan baik.
Kepada para kabilah yang akan bertanding, saya ucapkan selamat mengikuti musyawarah Tilawatul Quran. Semoga keikutsertaan saudara-saudari dalam MTQ dan Festival Seni Qasidah kali ini dapat membawa manfaat dan maslahat dalam upaya kita mengaktualisasi ajaran Islam secara damai di tanah air. Bagi yang akan keluar sebagai pemenang, siapkan diri Anda untuk menghadapi MTQ tingkat provinsi nantinya. Hadirin sekalian yang saya hormati, akhirnya saya memohon ridha Allah SWT dengan mengucap pembukaan apa? Baik, sebelum dibuka dengan pemukulan rebana, kami undang Ketua TWPKK Kota Waringin Timur beserta jajaran Forkop. Baik, kita akan membuka secara resmi ya. Seraya memohon ridho Allah SWT dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Musabaqah Tilawatul Quran ke-55 dan Festival Seni Qasidah tingkat Kabupaten Timur tahun 2024 dengan resmi saya nyatakan dibuka. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh kabilah dari 17 kecamatan Kabupaten Kota Waringin Timur. Pada malam hari ini resmi dibuka oleh Bupati Kota Waringin Timur. Jadi sebagaimana biasa kita setiap tahun melaksanakan Musabaqah Tilawatul Quran dan Festival Qasidah. Pada juga dari ini tahun ini kita laksanakan sebagai penyelenggara atau tuan rumah di Kecamatan Menteng Selatan, dan malam ini kita secara resmi melakukan pembukaan dan diisi beberapa rangkaian tadi, dan alhamdulillah mulai dari kemarin tadi pagi sampai dengan malam hari ini cuaca mendukung. Padahal ini musim hujan, tapi ya itu mungkin doa orang banyak, terus panitia juga persiapan matang sehingga sampai saat ini semua berjalan dengan lancar, penuh dengan hikmat dan dengan kemeriahan kebersamaan seluruh masyarakat di Kecamatan Selatan. Persiapan kami sudah kami lakukan sejak kurang lebih 3 bulan yang lalu, di antaranya yaitu pelatihan kegiatan, seni paduan suara, paski, pasukan tinggi bendera, lalu kelompok tari, kolaborasi drum band dan sebagainya. Total itu ada 500 semuanya, ada dari ibu-ibu PKK yang digabung dengan para siswa dan pelajar. Peserta MTQ itu seluruhnya ada berjumlah 810 orang. 810 orang itu termasuk dari Korea dan pendampingnya masing-masing. Cabang lomba ada 22 untuk MTQ, sedangkan untuk FSQ itu ada 4 cabang lomba. Sebenarnya ada 8, salah satunya di sini ya, di arena utama ini. Kemudian ada 2 masjid, Masjid Nurudin dan Masjid Al-Ikhlas. Selanjutnya ada beberapa sekolah, terutama yaitu di MTSN 2 Kota Waringin Timur, lalu SMA Negeri 1, lalu SMP Negeri 1, dan SMA
swasta IT Ahmadiyah. Kami tidak menargetkan juara umum karena memang kami spesial kelihatannya sudah beberapa tahun ini sebagai runner up. Untuk sekarang ini kami fokus melaksanakan kegiatan dengan sebaik-baiknya sebagai tuan rumah melaksanakan berikutnya, sehingga kami tidak menargetkan kepada kurikulum kami agar kita meraih juara umum. Tapi kalau misalnya kami jadi juara umum, ya alhamdulillah.